Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Panitia Airlangga Cardiovascular Interventional Conference, PKB, SCU, dan Airlangga Cardiovascular Expert Meeting yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman sebagai kardiologis di Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa yang kami share di sini adalah mewakili pengalaman kami kardiologis yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami akan mengawali presentasi kami ini dengan memberikan sedikit gambaran tentang wilayah kerja kami di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan, daerah kepulauan yang terdiri dari Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba, Pulau Flores, dan Pulau Alor. Secara keseluruhan ada 21 kabupaten dan 1 kota, dengan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang, tempat di mana kami bertugas. Jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur adalah sekitar 5,5 juta jiwa. Dari Kupang, ibu kota provinsi ini, maka hanya ada sekitar 5 kabupaten sampai di Atambua, Malaka yang berbatasan dengan Timor Leste yang dapat dijangkau dengan perjalanan darat. Sedangkan dari Kupang ke kabupaten-kabupaten lainnya, semuanya ini harus ditempuh dengan perjalanan laut atau udara. Bagaimana dengan distribusi kardiologis yang ada di Nusa Tenggara Timur? Saat ini ada 10 kardiologis, yaitu 1 di Pulau Sumba, Sumba Barat, Pulau di Labuan Bajo, di Ruteng, di Alor, dan 6-nya ada di Kota Kupang. Dengan demikian, maka belum semua kabupaten memiliki kardiologis. Masih ada 17 kabupaten yang belum terisi oleh kardiologis. Dengan karakteristik wilayah seperti ini, maka kita bisa membayangkan bagaimana akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Masyarakat harus menempuh perjalanan berjam-jam atau bahkan harus menempuh perjalanan laut dan udara untuk bisa mendapatkan pelayanan kardiovaskuler. Misalnya pasien ACS di Kabupaten Sika di Kota Maumere, untuk mendapatkan pelayanan kardiovaskuler, untuk bertemu dengan seorang kardiologis, dia harus menempuh perjalanan semalaman lebih dari 12 jam. Dan ini tentu saja sangat membutuhkan usaha atau energi yang tinggi ditambah dengan resiko yang harus dihadapi. Untuk mengatasi masalah ini, maka saat ini sementara ini yang kami lakukan adalah dengan melakukan kunjungan pelayanan kardiologis ke kabupaten-kabupaten yang belum terisi oleh kardiologis. Tetapi hal ini menurut kami hanya bersifat sementara dan sesaat, karena pada saat kami berkunjung sekitar 3 sampai 5 hari, mungkin kita bisa menemukan kasus-kasus kardio seperti penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung rematik yang memang masih banyak dijumpai di Nusa Tenggara Timur. Tapi bagaimana kelanjutannya? Setelah kami kembali dengan segala kendala, masalah akses transportasi dan sebagainya, maka biasanya pasien-pasien tersebut tidak akan melanjutkan rekomendasi pengobatan yang kami anjurkan dan biasanya menjadi putus obat, sehingga pelayanan yang kami lakukan ini kami rasakan belum optimal untuk memenuhi pelayanan kardiovaskuler yang baik. Ini adalah distribusi rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hanya ada 2 rumah sakit tipe B yang kedua-duanya berada di Kota Kupang, sedangkan rumah sakit di kabupaten lainnya masih didominasi oleh rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D. Ini tentu akan memberikan perbedaan pelayanan kardiovaskuler yang diterima oleh masyarakat. Ditambah dengan sistem pembiayaan BPJS yang masih membedakan tarif atau biaya pelayanan berdasarkan tipe rumah sakit, maka bisa
kita maklumi bahwa ada pelayanan atau pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang hanya dapat dilakukan di rumah sakit tipe B. Kami di Kupang mungkin mempunyai modalitas secara umum yang lebih baik dibandingkan teman-teman di kabupaten. Masih ada rumah sakit yang belum menyediakan pemeriksaan penunjang laboratorium seperti CRP, dedimer, troponin. Untuk ekokardiografi juga masih menggunakan alat USG multipurpose yang harus dipakai bersama dengan teman sejawat radiologis, sehingga kita harus pintar-pintar untuk bisa melakukan komunikasi, untuk membagi jadwal pemeriksaan bersama dengan teman sejawat yang lain. STEMI inferior dengan total AV block yang tidak terpasang pacemaker temporer dan hanya diobatin dengan sulfasatropin, adrenalin, dopamin menjadi hal yang lazim dilakukan. Fungsi perikard secara blind juga adalah tantangan dalam keadaan emergensi. Ruang-ruang perawatan untuk perawatan intensif seperti ICU hanya ada di Rumah Sakit Yohanes yang sudah terpisah dengan ICU, sedangkan di rumah sakit yang lainnya semuanya masih bergabung dengan ICU, sehingga dengan keterbatasan bed atau tempat tidur yang ada, tidak jarang pasien-pasien yang membutuhkan perawatan intensif harus dirawat di ruang biasa, ruang perawatan bangsal biasa. Hal mendasar yang kami rasakan sampai saat ini mendesak untuk kami perjuangkan adalah masalah kardiologi intervensi atau revaskularisasi. Sebenarnya kami sudah mempunyai 2 sarana penunjang untuk laboratorium kateterisasi ini. Ada 2 lab cat di Rumah Sakit Umum Profesor Weset Yohanes dan Rumah Sakit Siloam. Tapi kami masih mempunyai kendala dengan BPJS, karena sampai dengan saat ini BPJS belum mengakomodir melakukan kerjasama untuk lab kateterisasi ini. Ini tentu menjadi kendala bagi kami, manakala kami harus berhadapan dengan pasien-pasien yang membutuhkan revaskularisasi. Menjadi dilema untuk pasien-pasien yang tidak stabil, karena untuk revaskularisasi harus kami rujuk keluar dari NTT. Berat rasanya untuk menandatangani surat layak terbang untuk pasien-pasien yang tidak stabil, tetapi sebaliknya, pasien-pasien ini juga tidak akan mendapat keuntungan yang berarti, perubahan kondisi yang berarti, manakala hanya kami lakukan terapi konservatif. Kami menyadari bahwa masih banyak pelayanan kardio yang kami lakukan yang belum mencapai target sesuai dengan guideline yang ada. Contoh nyata adalah untuk pasien-pasien ACS. Reperfusi yang bisa kami lakukan adalah reperfusi fibrinolitik untuk pasien-pasien dengan STEMI. Tapi apakah terapi fibrinolitik ini juga sudah mencapai target? Ini adalah salah satu penelitian yang memberikan gambaran bagaimana atau mengapa pasien-pasien STEMI tidak kami lakukan trombolitik. Dari 41 pasien STEMI yang dirawat periode September sampai Desember 2019, ternyata 56,1%-nya tidak mendapat trombolitik. Hal ini disebabkan karena 78,3%-nya datang dengan onset yang sudah lebih dari 12 jam. Dan dari kelompok yang onset lebih dari 12 jam ini, ternyata 77,8%-nya adalah kasus rujukan dari rumah sakit sekitar di Kota Kupang. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kami masih harus memperbaiki sistem rujukan yang ada. Rumah Sakit Tulung Agung harus menjadi role model kami untuk memperbaiki sistem rujukan, minimal untuk wilayah dalam satu daratan, untuk rumah sakit atau puskesmas atau sarana kesehatan yang berada dalam satu daratan. Kemudian juga menjadi
tugas kami untuk lebih mengedukasi kepada masyarakat agar harus segera mencari tempat pertolongan, mencari rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan kardiovaskuler secara optimal tanpa menunda-nunda waktu. Dan yang paling penting adalah mengupayakan segera untuk pelayanan revaskularisasi invasif ini bisa berjalan di Nusa Tenggara Timur. Masalah lain juga yang menurut kami belum kami lakukan secara optimal adalah untuk kasus-kasus kardiopediatri, penyakit jantung bawaan. Rasanya memang memerlukan energi khusus, menghabiskan waktu yang lebih manakala kita harus berhadapan atau menghadapi pasien penyakit jantung bawaan. Misalnya untuk satu pasien anak mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 5 kalau kita mengeko pasien dewasa. Jadi memang perlu energi khusus untuk menghadapi pasien penyakit jantung bawaan, pasien anak terutama, bayi dan anak. Selain masalah akses untuk mendapatkan pelayanan deteksi dini, kita juga sering mendapatkan pasien-pasien sudah dalam keadaan inoperable. Tetapi jujur harus kami akui bahwa kami juga mempunyai kendala pada problem diagnostik dan terapi pasien-pasien pediatri ini. Sehingga kedepannya kami berharap bahwa mungkin di antara kami ada yang berminat untuk mengembangkan divisi kardiopediatri ini dengan meningkatkan kompetensinya, mengikuti fellow kardiopediatri. Yang saat ini bisa kami lakukan adalah menjalin kerjasama dengan Pokja Pediatri. Kami sangat terbantu oleh Pokja Pediatri yang bersedia memberikan bimbingan hands-on secara langsung kepada kami. Kami mengumpulkan kasus-kasus pediatri, kasus-kasus problem diagnostik, pasien-pasien kompleks congenital heart disease, dan kami akan dibimbing secara langsung dengan kunjungan dari Pokja Pediatri. Tahun kemarin Dr. Adit berkunjung ke Kupang, kemudian tahun 2020 Dr. Adit bersama Dr. Jovi berkunjung ke Ruteng untuk melakukan bimbingan kepada kami di Nusa Tenggara Timur. Dari beberapa hal yang kami sampaikan tadi, maka jelas bahwa beberapa kendala dan harapan yang untuk pelayanan kardiovaskuler di NTT, masalah distribusi kardiologis, kedepannya kami berharap mungkin minimal ada 1 kardiologis per kabupaten. Karena tidak mungkin kita akan memperbaiki pelayanan kardiovaskuler kalau untuk mendapatkan pelayanan aja membutuhkan waktu tempuh yang lama ataupun harus menempuh perjalanan darat dan udara yang tentu akan beresiko. Perki setempat, Perki cabang NTT berperan penting untuk distribusi kardiologis ini. Perki melakukan mapping dan juga selektif dalam memberikan rekomendasi untuk calon PPDS dengan perjanjian bahwa mereka setelah selesai pendidikan harus kembali ke NTT mengisi kabupaten-kabupaten yang masih kosong. Untuk mereka dengan biaya sendiri, maka kami mewajibkan untuk mereka harus mengabdi minimal 3 tahun. Dan untuk pelayanan mereka ini maka harus didukung dengan tersedianya sarana penunjang pelayanan jantung. Dari pengalaman yang ada, menurut kami pemerintah daerah umumnya hampir sebagian besar sangat responsif pada usulan-usulan untuk pelayanan penyakit jantung. Entah mengapa, tapi kalau kita usulkan sarana penunjang untuk jantung akan lebih cepat di ACC dibandingkan bidang yang lainnya. Tetapi ini juga harus kita pastikan bahwa alat yang dibeli, alat yang dilengkapi itu harus digunakan secara maksimal. Maksud kami bahwa pada saat seseorang kardiologis datang ke suatu tempat yang sebelumnya belum pernah ada SPJP di situ, maka umumnya dia akan menghabiskan 1 tahun pertamanya untuk mengurus, melengkapi, mengusulkan, mengadakan alat-alat penunjang pelayanan kardiovaskuler.
Dan karena rumah sakit pemerintah kebanyakan harus mengikuti sistem tahun anggaran, biasanya alat-alat ini baru akan terrealisasi pada tahun kedua. Dan tahun ketiga yang bersangkutan kalau tidak diperpanjang, maka dia akan pindah dari tempat tersebut dan ini akan menjadi kendala lagi bagi kami. Oleh karena itu, ke depan juga kami mempunyai suatu sistem di mana dengan adanya data yang lengkap tentang calon-calon kardiologis atau PPDS yang sedang mengikuti pendidikan, maka kita harapkan pada tahun terakhir mereka sudah menginfokan kepada kami agar kami PRK NTT bisa membantu advokasi ke pemerintah setempat agar sudah mulai diadakan, sudah dipersiapkan sarana penunjang pelayanan kardiovaskular sehingga begitu yang bersangkutan datang, semuanya sudah siap dan bisa langsung bekerja secara optimal. Ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah berkembang terus. Oleh karena itu, kita juga sebagai kardiologis harus berkomitmen untuk tetap meningkatkan kompetensi kardiologis, meningkatkan ilmu dengan mengikuti segala perkembangan yang ada. Kita tidak bisa bertahan bahwa karena saya tugas di daerah, tidak perlu cukup yang ini saja. Tidak bisa, dan oleh karena itu kami juga harus tetap terus mengupgrade ilmu lewat segala macam simposium, workshop, pendidikan, pelo, dan sebagainya. Kita semua akui bahwa pada saat ini pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh BPJS. Hampir 95% lebih pasien-pasien kami adalah pasien BPJS. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan pun akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari BPJS. Yang paling mendasar adalah kita berharap pada awal tahun 2021 sudah bisa terrealisasi kerjasama untuk laboratorium kateterisasi di Nusa Tenggara Timur. Masalah lain juga yang mungkin perlu adalah masalah-masalah obat kronis, pasien-pasien jantung yang memerlukan obat-obat kronis. Kami dituntut untuk melakukan program rujuk balik, tetapi sebaliknya manakala pasien-pasien itu kami lakukan rujuk balik, ternyata di fase pertama obat-obat tidak tersedia secara lengkap. Pasien tidak mendapatkan obat secara optimal. Tidak semua jenis obat yang diberikan yang dia dapatkan pada saat bertemu dengan kami di rumah sakit, tidak semuanya bisa diperoleh di fase pertama. Sehingga banyak pasien yang tidak mendapatkan terapi secara optimal, bahkan ada yang putus obat. Hanya pasien-pasien yang mempunyai energi lebih saja yang akan berusaha untuk kembali ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan pengobatan secara lengkap. Dan yang terakhir, dengan melihat karakteristik wilayah kerja di Nusa Tenggara Timur dengan daerah kepulauannya, maka kami sangat mendukung rencana pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk merealisasi rumah sakit terapung. Belajar daripada rumah sakit terapung Satria Airlangga yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap setelah selesai COVID ini segera berlalu sehingga rumah sakit terapung di Nusa Tenggara Timur bisa segera terrealisasi. Kalau hari ini kami berbicara di vlog Surabaya Kardiologi Update yang ke-11, maka kami di Nusa Tenggara Timur baru memulai dengan Flobamora Kardiologi Update yang pertama atau fokus yang pertama. Flobamora adalah singkatan dari Flores, Sumba, Timur, dan Alor. Ini kami lakukan, kami kerjakan di akhir tahun 2019 yang lalu. Tahun ini karena pandemi COVID tidak berhasil kami lakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk transfer ilmu kepada dokter-dokter umum dan para medis yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mereka lah perpanjangan tangan kami yang ada di depan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
tenaga dan waktu kami kardiologis sangat terbatas. Merekalah ujung tombak kami, sehingga kami berharap dengan transfer ilmu ini, maka mereka akan bisa melakukan pelayanan kardiovaskular, melakukan deteksi dini, melakukan terapi awal pada pasien-pasien jantung dan pembuluh darah dengan lebih baik dan juga melakukan sistem rujukan yang terarah. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.